Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati ila nur sumaladina kafaru bi rabbihim ya'dilun waladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalu musamma'i dahu summa antum tamtarun wa huwa Allahu bis samawati wa fil ardi ya'lamu sirakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah innama huwa ilahun wahid Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita awali majelis kita pada siang hari ini dengan senantiasa membacakan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala, karena hanya Allah yang pantas kita puja dan hanya kepadanya kita semua memohon ampunan dan memohon pertolongan Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita membicarakan tentang manusia yang ada di muka bumi ini, tentu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya ekonomi. Karena ekonomi yang dikelola dengan baik tentu akan membuat sejahtera dimanapun umat itu berada. Masyarakat atau manusia siapapun dia, apapun kedudukannya, apapun posisinya, tentulah mengharapkan yang namanya kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Untuk kesejahteraan di dunia tentu itu tidak bisa terlepas dari yang namanya ekonomi. Karena tujuan dari ekonomi itu memang untuk mensejahterakan rakyatnya atau manusianya itu. Ketika ekonomi dikelola dengan baik dan benar, niscaya dan yang namanya kesejahteraan itu akan tercapai. Namun manakala orang-orang yang mengelola ekonomi itu menyimpang, itu tentu akan menjadi suatu permasalahan yang sangat serius. Allah pun juga memberi petunjuk bagaimana mengelola ekonomi secara baik dan benar di dalam surat ke-83. Marilah kita pelajari, meskipun waktu kita pada kesempatan hari ini sangat singkat, namun demikian mudah-mudahan kita memperoleh pelajaran yang cukup berarti dari Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-83 ayat 1. Wailul lil mutaffifin. Celakalah para koruptor itu. Alladzina idak talu ngalan nasi yasnaufun. Orang-orang yang ketika membeli pada manusia minta dicukupkan. Wa idza kaluhum au wazanuhum yuhsirun. Ketika menyukat atau menimbang, bagi mereka merugikan. Ala yang dulu ulaika anahum mub'atsun. Tidakkah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan? Maksudnya dengan berperilaku yang curang atau perilaku yang koruptif tadi, mereka menyangka apakah tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Li yaumin ngadin. Mereka akan dibangkitkan pada hari yang agung, hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari manusia berdiri untuk Tuhan semesta alam. Kala ketahuilah, Ina kitabal ujari lafis sijin, bahwa kitab orang-orang yang membangkang ada di dalam sijin. Wama adro kama sijin. Dan tahukah kamu apakah sijin itu? Sijin itu kitabum markum, yaitu kitab rekaman. Wailu yauma idzil mukadzibin. Kecelakaan pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang-orang yang mendustakan hari din, hari agama. Wa ma yukadzibu bihi ila kullu mu'tadin asim. Dan tidaklah yang mendustakan kecuali pelanggar hukum yang berdosa.
idza tutla alaihim ayatuna qalu asatirul awalin. Ketika dianalisakan atasnya ayat-ayat kami, mereka mengatakan dongeng orang-orang zaman dahulu. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu ketika diberi nasihat dengan Al-Quran, mereka mengatakan, itu kan cuma dongengan. Itu kan dongengan orang-orang zaman dahulu. Inilah orang-orang yang disebut mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Kala, ketahuilah, bal rona ngala kulubihim makanu yaksibun. Bahkan telah berpengaruh atas hati mereka apa yang telah mereka kerjakan. Kala, ketahuilah, innahum ngan rabbihim yauma idin lamah jabun. Ketahuilah bahwa mereka pada Tuhan mereka pada hari itu dibatasi. Summa innahum lasolul jahim. Kemudian mereka akan dibawa kepada api siksaan. Jahim itu adalah api siksaan. Summa yaqulu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan, inilah hari yang telah kamu dustakan. Nah, muslimin yang dirahmati Allah, surat ke-83 ayat 1 sampai ayat 17 ini sebenarnya ini masih banyak sekali kelanjutannya. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga sekali bagi orang-orang yang memang sudi untuk memperhatikan ayat-ayat tersebut atau nasihat-nasihat dari Allah melalui Al-Quran tersebut. Kita sering mendengar istilah korupsi. Ini sampai Allah mengabadikannya di dalam nama surat Al-Mutaffifin. Itu adalah orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang itu ya kalau sekarang trennya namanya korupsi. Nah, korupsi itu bisa ditemui di dalam berbagai macam perspektif. Korupsi itu bisa terjadi di kehidupan manapun. Artinya tidak hanya di bidang pemerintahan saja yang bisa melakukan korupsi itu. Bahkan korupsi itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Karena memang memiliki dampak yang sangat masif. Dampak yang kurang baik, dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara saja yang namanya korupsi itu. Korupsi juga dapat menyengsarakan masyarakat atau rakyat yang ada di dalamnya. Berbagai dampak dari korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan oleh kita sendiri. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, cerminan dampak dari korupsi itu bisa dilihat dari mahalnya berbagai barang dan jasa, termasuk di dalamnya pelayanan publik. Rakyat semakin miskin, terbatasnya fasilitas-fasilitas pendidikan, fasilitas-fasilitas kesehatan. Seperti halnya juga kita bisa merasakan betapa tingginya biaya pendidikan, juga betapa mahalnya biaya kesehatan yang kita alami pada saat ini. Ini mungkin saja juga bisa disebabkan karena perilaku dari orang-orang yang berbuat curang atau orang-orang yang korupsi. Korupsi itu adalah perilakunya, sedangkan pelakunya adalah koruptor. Nah, kemudian perkembangan ekonomi itu juga bisa mandek akibat dari perilaku yang korupsi, akibat dari tindakan-tindakan yang korupsi itu. Juga berbagai rencana pembangunan bisa juga terhambat akibat dari korupsi. Belum lagi dari sisi budaya, bahwa korupsi itu juga semakin menggerus kearifan lokal dan kemudian mengganti dengan tabiat atau perilaku-perilaku yang sangat buruk. Sekali lagi, ini Allah mengabadikan perilaku yang curang atau perilaku yang koruptif ini ada di dalam surat ke-83. Ini kita bukan mengada-ada. Al-Mutaffifin adalah berbuat curang atau korupsi. Ketika menakar atau menimbang, itu curangnya di situ. Pelaku yang curang atau pelaku koruptor itu selalu menginginkan keuntungan untuk dirinya sendiri, namun kemudian merugikan kepada pihak lain atau kepada orang lain. Pada prakteknya,
perilaku curang itu akan meminta untuk ditambah ketika meminta orang lain untuk menimbang untuk dirinya. Namun ketika menimbang untuk orang lain, timbangannya itu akan dikurangi. Nah, ini kan bisa terjadi di mana-mana. Nah, untuk orang-orang yang dolim seperti ini, Allah telah menyiapkan balasan, yaitu azab yang sangat pedih berupa kerugian dan kebinasaan. Oleh karenanya Islam memang sangat memerangi orang-orang yang berbuat curang atau pelaku-pelaku dari korupsi itu. Kemudian diancam dengan siksaan yang pedih di akhirat kelak. Allah juga mengecam orang-orang yang durhaka dan menggambarkan balasannya bagi mereka di akhirat kelak. Para pelaku koruptif itu, para pelaku pendosa itu nanti di akhirat akan dijebloskan di dalam neraka dalam keadaan hina dina dan direndahkan. Perilaku mereka ada di dalam dua kitab, yaitu kitab yang sangat melekat di dalam setiap manusia. Ada dua kitab namanya Sijin dan Iliyin. Catatan orang-orang yang berbuat dosa itu ada di dalam Sijin, sedangkan catatan kebaikan itu dicantumkan di dalam Iliyin. Kedua-duanya merupakan kitab marqum, kitab rekaman, sehingga mereka tidak bisa lagi mengelak atau menghindar karena rekaman itu ada pada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tentu saja rekaman yang dibuat oleh Allah itu adalah rekaman yang sangat canggih luar biasa, bukan manual berupa buku di pundak kanan, pundak kiri, semakin panjang umurnya bukunya semakin tebal. Tidak seperti itu. Ilmu Allah itu sangat luar biasa. Manusia itu diberikan kitab Sijin dan Iliyin sehingga nanti di akhirat mereka tidak bisa mengelak lagi. Di dunia mungkin orang bisa menghindar, orang bisa mengelabui, orang bisa beralibi. Tetapi di hadapan Allah, di pengadilan di hadapan Allah nanti orang tidak bisa mengelak lagi. Oleh karena itu saudaraku, ini wanti-wanti dari Allah Ta'ala agar kita memperhatikan, agar di dalam mengelola ekonomi itu adalah kita menjadi orang-orang yang amanah, orang-orang yang sesuai dengan apa yang dituntun Allah melalui Al-Quran. Sehingga niscaya nanti kalau orang itu semuanya berbuat jujur, berbuat baik sesuai hukum Allah, maka niscaya yang namanya kesejahteraan itu akan tercapai. Tetapi akibat perilaku dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang curang, orang-orang yang korupsi, keadaannya bisa berbalik kebinasaan dan berbagai dampak akan terpengaruh. Sebetulnya bahasa korupsi itu adalah bahasa yang sangat sederhana. Itu sebenarnya korupsi itu mbati. Mbati itu tidak boleh, tetapi kalau bati itu boleh. Nah, itu kita harus bisa membedakan mana yang bati dan mana yang mbati. Nah, korupsi sendiri itu sebetulnya itu bahasa sederhananya itu adalah mbati, curang. Tentang keterangan bati dan mbati ini nanti akan kita bahas dalam forum yang lain karena keterbatasan. Namun pelajaran dari surat Al-Mutaffifin ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita di dalam mengelola ekonomi senantiasa harus tetap mematuhi ketentuan hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita menyimpang, apalagi ugal-ugalan di dalam mengelola ekonomi, karena nanti dampaknya akan mendapatkan balasan, dihinakan dan direndahkan di dalam api siksaan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana la
tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.